Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak dosen Miftahul Rizq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ilham Afriansa. Saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Sarana dan prasarana sangat berperan penting terhadap keberlangsungan berjalannya pendidikan. Dengan adanya sarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga, maka proses kegiatan belajar mengajar di dalam lembaga sekolah tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena keberadaan sarana dan prasarana selain menunjang terlaksananya proses belajar mengajar, juga dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan dan prasarana pendidikan tidaklah sama. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas, peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran seperti halaman, kebun sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya sarana bersifat langsung dan prasarana bersifat tidak langsung pada proses pendidikan. Tujuan sarana dan prasarana, Bapak Dul menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana berikut. Yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dalam sesama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Seterusnya adalah untuk mengupayakan sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Untuk mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat sehingga keberadaannya akan selalu dalam kondisi siap pakai ketika akan digunakan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan ialah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terus ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Agar tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bisa tercapai secara optimal, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pelaksanaan organisasi dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan atau sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Prinsip ini menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dalam kondisi siap pakai bila mana akan digunakan karena dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Prinsip ini menjelaskan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan saksama sehingga dapat memperoleh fasilitas yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus dijelaskan kepada semua personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personal dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personil sekolah. Seterusnya ada proses pembelajaran. Pengertian proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat siswa belajar atau peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat menjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Selanjutnya, Gegni menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa.
Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan proses belajar. Peran bagi guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam melaksanakan kegiatan belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran dan sebaliknya seperti ada peserta didik yang lamban di dalam mencerna materi pembelajaran. Jadi perbedaan inilah yang mampu mengatur guru dalam merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai keadaan dari masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat dari belajar adalah sebuah perubahan, maka hakikat dari pembelajaran ialah sebuah peraturan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.